Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya sudah kita pelajari langkah-langkah proses instalasi rapor digital madrasah menggunakan VirtualBox. Dalam video kali ini akan kita pelajari bersama apa saja yang harus dilakukan oleh admin atau proktor madrasah. Hal awal yang berbeda dengan RDM dan ARD, ya, dimana ketika ARD sudah berhasil diinstal itu sudah bisa digunakan. Akan tetapi di rapor digital madrasah, setelah kita berhasil instalasi VDI, maka yang harus dilakukan oleh proktor atau admin madrasah yang pertama kali yaitu melakukan registrasi RDM. Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh proktor maupun admin madrasah untuk melakukan registrasi RDM yaitu yang pertama NSM madrasah, yang kedua token, dimana token ini bisa diperoleh melalui tim HD kabupaten maupun HD provinsi. Selanjutnya yang ketiga yang perlu dipersiapkan yaitu password, di mana password ini nanti akan digunakan untuk login ke dalam rapor digital madrasah. Yang pertama kita lakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu kita masukkan NSM madrasah kita. Untuk tokennya silakan dimasukkan sesuai dengan yang telah dibagikan. Setelah ketiga isian tersebut kita isi, selanjutnya kita klik daftar. Apabila sudah berhasil, maka kita diarahkan ke halaman login RDM sesuai dengan nama madrasah kita, ya. Klik username, masukkan password, pilih tahun ajaran, pilih semesternya, selanjutnya klik login. Setelah berhasil login, ini adalah halaman awal dari rapor digital madrasah, ya. Tadi kita memilih di semester genap tahun 2020-2021. Halaman awalnya seperti ini. Kita masuk ke menu profil madrasah, ya. Yang pertama yaitu kita masukkan NIP dan nama kepala madrasah kita. Selanjutnya kita klik simpan. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita melakukan pengaturan. Untuk yang pertama yaitu di menu lembaga, terus sub menu pengaturan, tahun ajaran 2021, semester aktifnya genap, ya. Terus sistem penilaiannya SKS dan sistem paket ini silakan disesuaikan dengan sistem pembelajaran yang ada di madrasah Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah, kita klik simpan. Terus kita pilih mata pelajaran. Untuk memasukkan data mata pelajaran, ya, kita tinggal menekan tombol sinkron. Tunggu beberapa saat sampai proses berhasil, ya. Ini data mata pelajaran di madrasah kita sudah berhasil masuk. Akan tetapi jika ada beberapa mata pelajaran yang tidak tersedia, kita bisa menambahnya secara manual, yaitu dengan menekan tombol tambah. Kita pilih kelompok, misalkan untuk kelompok C, induknya tanpa induk, jurusannya untuk seluruh jurusan, nama mapelnya misalkan mapel tambahan 1, nama singkat tambah 1, jumlah jamnya misalkan 2 jam, ya. Nomor urutnya misalkan nomor urut 5. Sudah, kita klik simpan. Berhasil. Kita lihat di yang paling bawah ini mapel tambahan 1. Oh, kurang lagi, kita tambah lagi, ya.
kelompok C, induknya tanpa induk, jurusannya untuk umum. Nama singkatnya tam 2. Jumlah jamnya 2, nomor urutnya misalkan 6. Kita simpan. Kita lihat ke bawah. Ini ya, mapel tambahan 2. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam submenu kelas. Di sini nanti kita selain membuat nama kelas kita juga memasukkan nama wali kelas. Biar nanti satu langkah dalam membuat dan memasukkan nama kelas, kita lewati ini dulu. Kita masuk ke menu guru, masuk ke submenu data guru. Di sini kita akan mengunggah data guru yang nantinya sekalian kita masukkan ke data wali kelas ya. Di sini dalam menambahkan data guru ada 2 metode, yaitu tambah secara manual. Kita mengetik ya. Ini nanti kalau jumlah gurunya banyak, ini akan memakan waktu. Biar lebih cepat dan biar lebih mudah, ini kita gunakan metode yang upload guru. Ya, kita download templatenya di sini di format Excel, tombol yang berwarna hijau. Kita klik, kita buka. Nah, ini silakan diisi ya, data gurunya mulai dari nomor, NUPTK, NIP dan seluruhnya sampai terisi semua ya. Selanjutnya apabila sudah terisi, ini kita simpan lalu kita unggah. Untuk mengunggahnya atau menguploadnya, tekan tombol yang ini, drop file here. Kita pilih, saya sudah membuatnya, pilih yang ini, template guru. Nah, nanti apabila berhasil akan ada notifikasi di sini. Sukses 48 guru, gagal 0, ganda 0 statusnya. Apabila checklist ini berhasil ya. Di sini suksesnya 48, kita lihat. Tampilkan semua 100. Geser ke bawah. Oke, 48 guru ya. Di sini ada NUPTK, terus nama. Nah, nanti yang digunakan oleh guru untuk login ke dalam aplikasi yaitu NUPTK serta passwordnya sudah ada. Kita kembali ke menu lembaga, kita buat kelas ya. Di menu tambah, tingkatnya misalkan kelas 10, jurusannya IPA, nama kelasnya 1, misalkan untuk wali kelasnya adalah Pak Agus Mustafa. Kita simpan. Terus kita tambah lagi. Kita buat satu lagi. Oke, sekarang untuk jurusan IPS. Oke, sekarang kita masuk ke dalam menu guru untuk melihat ya. Ini kita sudah melihat atau memasukkan data wali kelasnya ya. Kita kembali ke menu guru, di bagian data mengajar ya. Di tingkat 10, kelasnya 10 IPA 1.
Nih, misalkan Quran hadis ini diajar oleh Pak Agus Mustafa, berhasil. Akidah ini dilakukan sebanyak kelas yang ada di madrasah Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi silakan diisi sampai selesai. Terus kita lanjut di kelas selanjutnya, ya. Oke, ini untuk kelas IPA 2, IPA 3. Oke, nanti silakan dilanjut sampai seluruh kelas terisi oleh data Bapak Ibu guru dan pembagian mata pelajarannya. Setelah di bagian data guru ini selesai, ya, kita lanjut ke bagian siswa. Ya, di menu siswa, di data siswa. Nah, kita akan mengunggah dan memasukkan siswa ke dalam kelas tertentu. Ya. Ini kita upload. Kita pilih kelasnya terlebih dahulu, misalkan untuk IPA 1, ya. Pilih templatenya. Ini silakan diisi, ya, data ini semuanya diisi, mulai nomor urut, NIS lokal, NISN, nama, dan seterusnya sampai alamat wali, ya. Sudah saya siapkan datanya, misalkan ini. Kita tutup. Kita lihat ada 24 siswa untuk di 10 MIPA 1. Sekarang di 10 MIPA 2 ada 27 siswa. Oke. Ini. Dan ternyata misalkan setelah kita selesai upload, kita ada kekeliruan kelas. Ya, kita bisa memindahkan siswa ke kelas yang lama ke kelas yang baru di menu pindah kelas. Ya, misalkan dari tingkat kelas 10, dari 10 MIPA 1 ini akan kita pindah di 10 MIPA 3. Ya, ini misalkan ada 3 siswa yang salah kelas. Untuk memindahnya, kita cukup menekan atau memilih siswa yang salah kelas. Kita klik sampai berwarna hijau ini, ya. Berarti kalau sudah berwarna hijau ini, siswa tersebut sudah siap untuk dipindah ke kelas yang lain. Selanjutnya kita klik pindah, proses pindah kelas. Oke, ini dari kelas yang lama ke kelas yang baru. Dan misalkan seperti ini, ya. Kita sudah berada di semester genap dan kita akan menaikkan siswa, menaik kelas. Ya, kita buat kelas dulu untuk yang kelas 11. Kita tambah tingkat 11 jurusan IPA, IPA 1, wali kelasnya misalkan ini. Ya, kita akan menaikkan kelas atau menaikkan siswa. Dari kelas 10, dari 10 IPA 2 akan naik ke kelas 11, ya. Ini selanjutnya pilih ini kelas tujuan.
Oke, kita pilih proses naik kelas. Nah, ini untuk memindah atau menaikkan kelas ya. Yang pertama, kita upload data siswanya. Apabila salah, kita bisa memilih submenu pindah kelas. Apabila proses kenaikan kelas, itu pada submenu naik kelas. Sekarang kita masuk ke menu rapor ya. Dalam menu rapor ini ada 3 submenu. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler ya. Dalam menu ekstrakurikuler ya, ini kita ditentukan untuk memilih nama pembina ekstrakurikulernya. Ya, apabila di data ini ekstrakurikulernya masih kurang, ini kita tambah ya. Kegiatannya misalkan care, pembinanya ini masuk ke nomor berikutnya, kita tambah lagi misalkan oke, ini silakan dimasukkan sampai sejumlah ekstrakurikuler yang ada di madrasah Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita tentukan KKM di masing-masing tingkat. Di sini di menu KKM tingkat ini kita bisa menentukan KKM di masing-masing tingkat di madrasah Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa jadi KKM di antara kelas 10 dan kelas 11 dan serta kelas 12 ini KKM-nya tidak sama ya. Nanti setelah kita memasukkan nilai KKM, maka secara otomatis akan muncul predikat dari masing-masing tingkatan. Misalkan di kelas 10 ini KKM-nya 70 ya. Setelah kita simpan, maka akan otomatis muncul predikatnya. Jadi misalkan siswa mendapatkan nilai 70, maka dia berada di predikat C. Kalau berada di predikat 83 ya, ini rentangnya 80 sampai 90, berarti dia berada di predikat B. Kelas 11 misalkan 75. Terus kelas 12-nya 80. Nah, di sini bisa kita lihat dengan predikat yang sama, akan tetapi siswa bisa jadi memperoleh nilai yang berbeda. Ya, misalkan di kelas 10 siswa dengan nilai 91 akan berbeda predikatnya dengan nilai 91 di kelas 11 ya. Di kelas 11 nilai 91 itu akan mendapatkan nilai atau predikat B. Contoh lagi di kelas 10 si siswa mendapatkan nilai 80 ya. Dia akan mendapatkan predikat B, akan berbeda dengan siswa yang di kelas 12 sama-sama mendapatkan nilai 80, akan tetapi dia mendapatkan predikat C. Ya, ini nanti silakan disesuaikan dengan KKM di madrasah Bapak Ibu semuanya. Kalau ini misalkan KKM-nya sama 75 semua, maka nilai yang diperoleh dan predikat di baik kelas 10, 11 maupun 12 itu akan sama. Oke, ini ya. Sekarang kita masuk ke menu pengaturan cetak. Tempat cetak misalkan ini kita isi nama kabupatennya, tanggalnya misalkan tanggal rapotan, watermarknya misalkan kita kasih nama madrasah kita ya. Terus kita simpan. Nah, sampai di sini
pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh proktor sudah selesai ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu guru bisa mengunggah nilai untuk dimasukkan ke dalam rapor digital madrasah, mulai dari nilai harian, nilai PAS atau PAT, nilai unjuk kerja, nilai tugas, dan lain sebagainya. Nanti akan langkah-langkahnya akan saya sampaikan di video untuk akun guru di video setelah ini. Selanjutnya, untuk menghindari kehilangan data ya, ini Bapak Ibu proktor serta admin madrasah bisa melakukan backup restore ya, untuk jaga-jaga biar kita tidak kehilangan data. Untuk melakukan backup, pilih di menu backup, nanti akan muncul file backup di sini ya, file di mana tanggal berapa server ini dilakukan backup. Kita bisa melakukan downloadnya di menu aksi ini, bagian kolom aksi, menu download. Ini ya, Bapak Ibu bisa melakukan restore di server yang lain. Untuk melakukan restore ya, pilih di menu restore ini, kita cari filenya yang tadi ini yang akan kita unggah ke server RDM. Demikian sedikit langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh proktor serta admin madrasah dalam mengelola rapor digital madrasah. Untuk fitur-fitur yang lain yang ada di aplikasi rapor digital madrasah akan saya sampaikan di video berikutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.